warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar, alhamdulillah al-malikul jabbar, alhamdulillahi Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita sama membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua terus dikasih kesehatan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, kelancaran dalam mengarungi segala episode kehidupan oleh Allah. Ini yang paling penting nih hadirin. Semoga Allah izinkan kita tetap istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Karena yang paling mahal istiqomah. Berkata para ulama, istiqomah khairun min alfi karamah. Kalau orang itu punya keistiqomahan, maka dia telah mendapatkan yang lebih baik daripada 1000 karomah. Keistiqomahan butuh perjuangan, iya, makanya sering-sering minta sama Allah. Istiqomah butuh melawan hawa nafsu, iya, karenanya hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Supaya kita dilindungi oleh Allah dari jiwa-jiwa yang memperturutkan hawa nafsunya. Itu paling pentingnya luar biasa, istiqomah. Belum tentu kita sekarang duduk sampai nanti kita tua. Jika umurnya Allah titipkan sampai di usia tua, tetap bisa duduk di sini. Belum tentu. Bisa jadi sekarang umur 20, teman-teman duduk di sini. Nanti umur 35-nya mah nggak tahu duduk di mana. Sekarang mbak-mbak sekalian malam ahatan di masjid. Malam ahadan di masjid, nggak tahu nanti 10 tahun kemudian malam ahadnya dihabiskan kemana. Makanya selalu berdoa dengan doa yang Nabi ajarkan, riwayat Imam Tirmidzi. Ada satu doa yang Nabi selalu ajarkan untuk kita baca, pahami, renungi, amalkan. Apa doa dari Nabi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi alat dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkan, tetapkan, teguhkan hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang juga maha membolak-balikan hati dengan begitu cepatnya, sarrif qulubana, buat hati kami selalu condong. Buat hati kami selalu cenderung, buat hati kami tetap kokoh dan kuat, teguh ala di atas ta'atika, taat padamu ya Allah. Makanya nggak boleh ada di antara kita merasa aman, tenang aja, nanti juga mati husnul khatimah. Iya betul, matinya insya Allah kita semua husnul khatimah, tapi tetap harus perjuangkan. Semoga kita semua istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan beliau. Satu-satunya manusia yang mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau. Satu-satunya manusia yang pernah menyampaikan satu kalimat indah, anta ma'aman ahbabta, kalian akan dibangkitkan bersama siapa yang kalian cintai. Kalau benar kita cinta sama Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Quran surah 3 Ali Imran ayat 31. Katakanlah kalau benar kamu mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah.
Yuhibbukumullah. Kalau kalian meneladani Rasulullah, Allah cinta sama kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Tahu salah satu sumber datangnya ampunan Allah itu apa? Salah satunya adalah karena kita meneladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya duduk di mana? Majlis ilmu. Duduk di mana? Masjid. Tujuannya yata'allamul khair, belajar kebaikan, au yu'allimuh, atau mengajarkan kebaikan. Kalau bukan kita yang belajar, kita yang mengajar. Udah itu aja. Kata Nabi SAW, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang memperjalankan kakinya untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurganya Allah. Kurang apa? Allah kasih tawaran lewat lisan Rasulullah. Ini syurga depan mata. Kenapa kita melewatkannya begitu saja? Ini syurga depan mata. Kenapa kita sering bermudah-mudahnya bilang, udahlah skip aja. Kenapa? Ini syurga depan mata lalu kita seolah pura-pura tak melihatnya. Padahal kita ngelihat depan mata. Oh ini nih taman-taman syurga. Idza marartum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza marartum, riwayat Tirmizi juga dan riwayat yang lainnya, idza marartum fi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman syurga, kalau bisa masuklah di dalamnya, duduk di sana. Sahabat bertanya, apa riyadil jannah di dunia ya Rasulullah? Apa taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hilaqah dzikir. Tempat kalian duduk berhalaqah, melingkar atau duduk, atau ada nanti yang memberi materi, ada yang mendengarkan, zikir. Di dalamnya isinya adalah ingatan-ingatan supaya mengingat Allah. Kata para ulama, maksudnya adalah taman surga itu bernama majlis-majlis ilmu. Datang majelis ilmu, ini taman-taman surga. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, sesungguhnya dunia ini punya surga. Siapa-siapa yang tidak memasuki surga di dunia itu, niscaya jauh dari surga yang ada di akhirat. Ditanya, wahai guruku Imam Ibnul Qayyim, apa surga dunia? Kata Imam Ibnul Qayyim, surga dunia itu bernama majlis ilmu. Teman-teman, rasakan dalam hati, entertain kita orang beriman duduk di majlis ilmu. Entertain kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah dibaca. Entertain kita adalah tentang ketaatan, dibalut ketaatan lagi, kalaupun healing tanpa berpaling. Itu aja terus. Kalau mungkin dulu entertain hiburan kita itu harus jauh-jauh, dingin-dingin, ke bioskop, harus jauh-jauh, ada healing ini, healing itu. Kalau mungkin dulu healing kita itu yang cenderungnya dekat sekali dengan kemaksiatan, sekarang healing kita diganti. Healing yang membuat kita tidak berpaling sedetik pun dari mengingat Allah. Karena tentramnya hati itu dicari. Tapi banyak orang salah jalan dalam mencari ketentraman hati karena disilaukan dengan dunia. Padahal Allah udah kasih kuncian tenangnya hati ada di Quran surah Ar-Ra'du ayat 28. Quran surah Ar-Ra'du surah ke-13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau hati kita mau tenang, kalau hati kita mau tentram, kalau hati kita mau nyaman senyaman-nyamannya, hendaknya kita banyak-banyak mengingat Allah. Kata Nabi itu salah satu tempat yang paling nyaman majelis ilmu. Terbukti biasanya majelis ilmu tempat yang paling laris adalah tiang
Untuk apa? Bersandar, habis itu nunduk, dengar ceramah, terus kemudian tidur. Loh nggak apa-apa, itu namanya sakinah. Kalau orang nggak dapat sakinah, dia nggak bisa tidur. Kalau orang nggak tenang, dia sulit tidur. Tapi kadang di majelis ilmu baru innal hamdalillah, langsung opening, nyandar, nahmaduhu, nunduk, wa nasta'inuhu, langsung tidur. Saking sakinahnya. Apalagi anak-anak muda, insya Allah di hadapan kita anak-anak muda min ahlil jannah semua. Walaupun yang juga masih muda tapi mungkin pada tahunnya dan pada masanya tahun 90, 80, kan jamaah muda semua kan ini. Amin, Masya Allah. Mas Gio angkatan berapa Mas Gio? Wes, 2000 ya Mas? Luar biasa. Emang begitu jamaah, harus ya di bawah heaven aja lah. Apalagi anak-anak muda, emang masanya masa-masa main. Boleh kok, siapa yang melarang anak muda main? Siapa yang melarang anak muda healing? Boleh main, boleh healing, tapi tanpa berpaling. Jangan berpaling dari Allah. Karena kadangkala dunia itu begitu menyilaukannya sehingga dia memalingkan pandangannya. Set. Atau dunia menyilaukannya lalu kemudian dia terpukau. Itu apaan sih? Yuk kesana yuk. Ada dua sikap orang terhadap dunia. Silau, kemudian dia udahlah dunia mah yang penting akhirat. Dia palingkan wajahnya melihat akhirat. Begitu dunia begitu menyilaukan, dia malah penasaran. Siapa tuh menyilaukan? Terus akhirnya dia malah terlena dengan dunia. Apa yang mau kita pelajari tentang dunia begitu menyilaukan? Al-Quran surah At-Takasur. Saya pimpin, kita tilawah bareng-bareng supaya tambah hujan barokah sore hari ini insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Teman-teman yang dirahmati Allah, Quran surah 102 yang bernama At-Takasur yang artinya adalah bermegah-megahan, ini salah satu ayat reminder. Salah satu ayat apa? Reminder, pengingat. Alhaakumut takatsur. Kenapa sih kok kamu bermegah-megahan? Bukannya nggak boleh loh ya. Tapi ada ayat berikutnya yang membuat kemegahan itu membuat mereka tersilaukan. Hatta zurtumul maqabir. Kenapa kamu megah-megahan sampai kamu lupa mengingat Allah?
sampai kamu lupa kewajibanmu sebagai hambanya Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang lahat, makabir, dikubur, baru kamu berhenti. Terlena dengan dunia, tersilaukan, terpesona dengan dunia yang sifatnya sementara. Ayat pertama itu kata para ulama, alhaakumut takasur, pertanyaan, pernyataan, sekaligus pengingat, supaya kita terus mengingatkan buat diri kita supaya alhaakumut takasur. Kamu kenapa sih bermegah-megahan? Yang ujung-ujungnya membuatmu lalai kepada hakikat esensi hidupmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Nah, itu ayatnya benar, bukan alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Joni, itu salah. Artinya yang tadi dibaca itu ayatnya bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Kalau alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu artinya alladzi yang, yakni membisikkan was-was dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Jadi syaitan itu ya dua, bisa dari bangsa jin, bisa dari manusia. Manusia berhati iblis, berhati syaitan. Nauzubillah, kita berlindung semoga terhindar daripadanya. Balik ya teman-teman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan membuatmu lalai, lupa sama Allah. Artinya yang digarisbawahi itu bukan tentang kemegahan yang teman-teman punya hari ini, harta yang teman-teman genggam hari ini di rekening, mobil, kendaraan, motor, sandal, apapun yang hari ini melekat pada diri teman-teman. Bukan itu yang jadi poinnya. Alhaakumut takasur, kok dengan kemegahan yang aku titipkan kamu malah lalai. Kenapa kok lalai? Loh, dikasih uang kok malah lupa sama Allah? Bukankah dulu minta sama Allah, ya Allah izinkan hamba punya uang, kalau hamba punya uang hamba berangkat haji, hamba punya uang berangkat umroh, hamba punya uang hamba akan bersedekah, hamba punya uang akan sergep rajin sholat di masjid. Begitu nyatanya zong, nihil. Pernah kejadian? Pernah. Kisah nyata 1400-an tahun silam. Ada seorang sahabat Nabi loh, catat teman-teman, ini bisa terjadi sama kita. Lawong sahabat Nabi, gurunya Nabi, dosennya Nabi, kiainya langsung baginda Nabi, menimba ilmu langsung kepada Nabi, bisa kena alhaakumut takasur, apalagi kita. Al-Kisah, ada laki-laki rajin betul sholat di masjid. Sholat itu pasti di saf kanan di Masjid Nabawi. Sampai-sampai ditanya, kamu senang saf kanan tuh kenapa? Kata beliau, saya senang kalau Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama kali dilihat selesai sholatnya itu adalah saya. Makanya saya nyari posisi yang kanan. Tapi unik, sahabat yang satu ini habis salam tuh bukan zikiran, tapi habis salam langsung jalan. Nabi nandain, ini orang kenapa sih kok nggak zikir dulu langsung jalan? Akhirnya satu kesempatan Nabi nanya sama laki-laki ini, kamu kenapa kok habis salam kamu langsung pergi? Kata beliau, ya Rasulullah, kain sarung saya cuma satu. Saya ini sholat gantian sama istri saya. Jadi kalau saya sholat, istri saya nanti nggak bisa sholat tepat waktu kalau saya masih berzikir dan nanti kelamaan zikir saya. Makanya saya langsung pulang supaya istri saya bisa sholat on time tepat waktu di rumah. Karena ini gantian. Ya Rasulullah, doakan saya ya supaya saya jadi orang kaya. Bisa beli kain yang cukup untuk kami berdua. Kami nanti rajin deh sholatnya. Itu loh sahabat. Nabi itu kan paling tahu ya, nggak langsung didoain sama Nabi. Oh ya, intinya Nabi nggak mendoakan di hari itu.
Hari berikutnya minta lagi sama. Nabi nggak langsung mendoakan, ya Allah kayakan dia. Enggak, yang kedua. Yang ketiga dia minta lagi, ya Rasulullah doain saya ya supaya saya kaya raya. Kalau saya kaya, saya akan rajin deh ibadahnya. Rasulullah terus berdoa, ya Allah kayakan dia. Akhirnya benar. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada laki-laki ini lewat salah satu pengusaha unta, kambing, ada 1 ekor unta betina yang bunting dan 1 ekor kambing yang bunting. Lalu mulai dari kambing dan unta yang bunting itu dia mulai buka peternakan unta, buka peternakan kuda. Sampai teman-teman setiap hari sibuk ngurusin peternakannya. Hari berlalu sudah tidak terlihat. Ternyata untanya makin banyak, kambingnya makin banyak, dibisnisin sama dia makin gede, makin gede, makin gede. Makin sibuk ngurus bisnisnya. Makin gak pernah kelihatan batang hidungnya di majelis ilmu. Duduk ngaji udah gak pernah. Nimba ilmu sama Nabi udah gak pernah. Datang loh di majelisnya Nabi udah gak pernah lagi. Sholat udah gak pernah lagi. Akhirnya Nabi nanya toh sama sahabat, Fulan kemana ya? Kata Rasulullah SAW nanya sama para sahabat. Sahabat jawab, ya Rasulullah udah kaya tuh dia. Lupa ya Rasulullah kalau dulu dia pernah mengucap kalau kaya saya akan rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin beramal salih. Lupa dia ya Rasulullah. Diutus sama Rasulullah salah seorang sahabat. Kamu pergi utus dia ya. Kamu pergi ke tempat dia ya, diutus sama Nabi. Ingatkan dia. Utusan Nabi ini datang ke rumah sahabat ngingetin, kalau kamu sudah kaya, ingat dong dulu sebelum kamu kaya, pas kamu miskin kamu minta didoakan Rasulullah. Rasul sudah mendoakan kamu supaya kamu kaya. Ingat kamu dulu bilang apa? Akan rajin ke masjid, akan datang ke majelis ilmu, akan A, akan B, akan C, akan banyak amal solihnya. Coba diingat, kata orang ini. Enggak peduli. Yang penting uang saya banyak, harta saya banyak. Diacuhkan. Ini utusan Rasulullah. Datang kepada Rasulullah laporan. Lapor ya Rasulullah. Saya sudah datangi fulan yang kaya itu, tapi dia mengacuhkan peringatan yang saya berikan padanya. Datang kemudian utusan Nabi yang kedua, nagih zakat. Dia kan kaya. Ditagih zakat sama dia, ditolak, nggak dibayar zakatnya. Lalu Nabi pun, na'udzubillahi min dzalik, ada salah satu asar yang mengatakan dia pun jatuh sendiri, ada salah satu asar riwayat yang mengatakan juga, terus kemudian Nabi mengucapkan kalimat yang tentang kebangkrutannya bagi orang itu dan akhirnya dia pun bangkrut. Bangkrut teman-teman. Alhaakumut takasur. Dunia sudah membuat dia silau. Silau men. Akhirnya dia tersilaukan sama dunia. Gak ada fokusnya lagi tentang akhirat. Cuan, dagang. Harta. Gimana biar tambah banyak propertinya, tambah banyak tanahnya, tambah banyak kendaraannya, tambah banyak ininya, tambah banyak ini. Wais, akhirnya sedikit pun waktunya yang dulu habis untuk Allah dan Rasulnya, gak ada sedetik pun yang dia pakai untuk Allah dan Rasulnya. Dia lupakan itu semua, Allah bangkrutkan dia. Apa ibrah kisahnya? Teman-teman, Allah pasti memberi tepat pada waktunya. Kalau hari ini teman-teman masih ada di posisi ini, susah banget ya Ustadz nyari kerja, saya bawa amplop, map, coklat kemana-mana. Ya Allah kok belum ada panggilan ya Ustadz. Udah berapa amplop yang disebar? Ya baru 1 Ustadz. Gak apa-apa coba lagi 10, 20 udah sebar aja bismillah, semoga Allah jadikan itu wasilah dapat pekerjaan. Alhamdulillah Ustadz dapat. Ya udah. Jangan sampai kerjaannya itu menjauhkan dari Allah. Waktu nganggur gimana? Sholat on time, subuh berjamaah di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya gak pernah kelewat. Nanti pas kerja pertahankan, jangan sampai berubah. Kalau ternyata pas kerja, gimana subuhnya? Kesiangan, Ustadz capek, lembur, ini. Wah, fitnah pekerjaannya. Ujian buat dia. Alhaakumut takasur. Kenapa kamu kok dengan kemegahanmu malah lalai?
Kemarin pas minta pekerjaan bisa khusyuk. Ya Allah, sujud hamba ya Allah. Ini sujud yang benar-benar ya Allah, minta. Dia minta sama Allah, nangis, sujudnya sungguh-sungguh. Pas udah diterima, pas udah dapat pekerjaan, kok kenapa lupa sama Allahnya? Mbak-mbak yang masih SMA, Mas Niko dan kawan-kawan yang masih kelas 11, bentar lagi ada ujian akhir sekolah atau UAS atau ujian nasional misalkan, kalau misalkan ada lagi. Atau mungkin nanti mau masuk, ya Allah sebut nama Universitas A gitu. Ya Allah Universitas A ya Allah, Universitas B ya Allah, ini C ya Allah. Banyak minta sama Allah, tahajudnya gak pernah putus. Tapi kemana nanti setelah Allah kabulkan? Kamu kemarin minta univ apa? A, iya. Ini aku mudahkan jalanmu kuliah di univ A, aku mudahkan kamu jalur beasiswa, aku perlancar kuliahmu. Kenapa kamu sekarang malah tak lagi terdengar bermunajat di sepertiga malamnya? Yang jomblo, ayo mana yang jomblo? Wah, mudah-mudahan yang qadarullah hari ini sendiri, tahun ini segera menikah dengan yang salih-salihah. Teman-teman harus ingat, ya Allah mudahkan jodoh hamba, ya Allah pertemukan dengan yang salih, ya Allah pertemukan dengan salihah. Syukur-syukur tinggi, syukur-syukur tampan, syukur-syukur warna kulitnya putih seperti bengkoang, syukur-syukur kalau duduk tingginya di atas rata-rata karena dompetnya lebih tebal dari teman-temannya. Syukur-syukur anak tunggal, orang tuanya umur 120 tahun. Pewaris tahta terbaik. Kalau orang tuanya nanti wafat, orang tuanya kaya raya, boleh minta sama Allah boleh, tapi jangan lupa kalau sudah dapat, alhamdulillah dapat yang sholi, menghantar kepada surganya Allah. Jangan malah lalai sama Allah. Alhaakumut takasur. Waktu punya motor, ini hujan nih ya. Ya Allah, ngaji di Masjid Fatimatu Zahra Al Askia, hujan kehujanan. Kalau pas ngaji siang kepanasan, minta mobil ya Allah 2 pintu aja. Nggak disebut mereknya apa. Yang penting 2 pintu. Benar Allah kasih 2 pintu. Alhamdulillah, malah jauh dari Allah. Kemarin minta mobil, untuk apa? Ikrornya apa? Untuk ngaji. Begitu udah Allah kasih mobil, mobilnya nggak pernah dipakai, ngaji. Alasannya apa? Aduh mabok Ustadz kalau naik mobil. Aduh saya tuh nggak kuat, AC-nya terlalu dingin, biasa mobil baru. Ya Allah, apa toh jamaah? Kemarin minta agar ya Allah kucurkan nikmatmu punya kendaraan yang kalau panas bisa berteduh, kalau hujan tak kehujanan, nyaman. Udah dikasih roda 4, kok malah nggak dipakai? Alhaakumut takasur. Ya Allah, kok megah-megahan malah membuat kamu lalai toh? Hati-hati teman-teman, dunia itu silau. Maka silau itu 2 responnya. Aduh silau. Tadi apa ya? Semakin penasaran, hanyut dia kepada dunia. Atau aduh silau, udahlah palingkan wajahnya, nggak mandang pada dunia. Dalam arti dia fokusnya mengejar negeri akhirat. Kita ini harus tahu apa yang kita punya, tunggangi untuk kebaikan. Coba mas-mas yang bajunya banyak, kemejanya banyak, flanelnya banyak. Coba sesekali deh, ini hitung dari ujung sampai ujung, dari atas sampai bawah. Tumpukan pakaian kita, ada nggak yang belum pernah dipakai beramal solih? Ada, pakai. Ada Ustadz, saya beli dari tahun 2010 sampai 2022 nggak pernah saya pakai. Apa yang dibeli? Jersey sepak bola, klub kebanggaan. Karena ini buat koleksi, kolektor apa segala macam. Kalau emang tujuannya dagang silahkan, kalau untuk tujuannya dagang. Tapi kalau nggak ada untuk koleksi lah atau apalah, pakai. Jaket, punya berapa jaket? Pakai. Kemeja punya berapa? Pakai. Kardigan. Pakai. Sarung. Sarungmu nggak ganti yo, hitam terus sarungmu. Dia nggak tahu sarung hitam kita ada 6 di rumah. Atau perempuan yang suka misalkan abayanya, kamu kok hitam-hitam terus. Dia nggak tahu
Boleh jadi wanita muslimah yang memakai hijab hitam-hitam, abaya hitam-hitam, pakaian hitamnya itu bisa ada 2 lemari hitam semua di lemari. Makanya teman-teman, pakai dong. Jangan sampai setiap yang Allah titipkan malah membuat kita lalai. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah membuatmu lalai. Boleh nggak megah? Boleh nggak pakai sandal yang bagus, baju yang bagus? Boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya hadis Bukhari Muslim dengan sanad yang sahih, datang sahabat nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya sandal bagus." Kalau bahasa anak sekarangnya, "Ya Rasulullah, sandal saya beli di Citayam Fashion Week. Sandal saya beli di sini, sandal saya beli di situ. Sandal saya ini harganya mahal ya Rasulullah." Ibaratnya gitu ya. "Sandal saya ini branded ya Rasulullah. Apakah kalau saya pakai sandal yang bagus saya sombong?" Kata Nabi, tidak, bukan itu sombong. Datang sahabat lagi, "Ya Rasulullah, saya juga nanya, baju saya bagus. Apakah kalau saya pakai baju yang bagus, saya termasuk sombong?" "Ya Rasulullah," jawab Rasulullah, "tidak." Artinya, boleh nggak pakai sandal yang bagus? Boleh. Boleh nggak pakai pakaian yang bagus? Boleh. Boleh nggak menunggangi kendaraan yang prima? Boleh. Memiliki rumah yang asri dan nyaman? Boleh. Punya apa yang bagus silahkan. Tapi jangan pernah lupa pakai untuk ibadah kepada Allah. Karena esensinya tuh bukan pada bagusnya barang, baju, sendal dan apapun yang kita kenakan. Esensinya itu ditunggangi untuk apa. Karena kata Nabi, sombong tuh bukan di pakaian atau di sandal atau di yang ditanyakan tadi kan tentang pakaian dan sandal ya. Bukan di itu. Tapi kata Nabi, al-kibriya'u batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah 2. Batarul haqq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Jadi kok kalau dengan bajunya menyombongkan dia kepada orang lain, merendahkan dia terhadap orang lain, sombong. Kok kalau dengan kendaraannya membuat dia jauh dari Allah, menolak kebenaran, gak mau bayar zakat, gak mau menjadi orang yang dekat dengan Allah padahal sebelumnya dia miskin dekat sama Allah, itu sombong. Kok udah dikasih fasilitas A, B, C, X, Y, Z malah gak datang ke majelis ilmu, malah gak mau sholat di masjid, malah alasannya banyak, wah aku sibuk iki, aku sibuk ikue. Padahal ya semuanya juga sibuk. Ayo ngaji, maaf sibuk. Emang dikira yang ngaji pengangguran apa? Yang ngaji ini kan pengusaha, sukses, mahasiswa teladan, Zaki Pradana, wes. Murid teladan, SMK Niko Herdoyo, wes. Ada yang lain, Kahfi, calon mahasiswa baru. Ini kan yang ngaji keren-keren semua. Emang dikira yang ngaji pengangguran? Enggak. Tapi kenapa mereka datang ke tempat ngaji? Jawabannya satu. Karena mereka memprioritaskan Allah dalam hidupnya. Dan karena mereka begitu mencintai Rasulullah SAW sehingga mereka meniti jalan yang Rasul sabdakan. Kenapa datang ke majelis ilmu? Ibtigha'a mardhatillah, cari ridho Allah. Kenapa datang ke majelis ilmu? Karena cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Titik balik seseorang yang ini pasti terlambatnya adalah kalau kita udah masuk kubur. Telat bos. Baru sadar ketika udah masuk kubur. Terlambat. Aduh ya Allah, balikan ke dunia. Apa kata Allah? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Quran surah Al-Mu'minun ayat 107 ayat 108. Qala Rabbana, ya Allah, akhrijna, keluarkan kami dari siksa yang pedih ini ya Allah. Fa in udna, kembalikan kami. Akhrijna, kembalikan kami ke dunia, itu juga bisa. Akhrij itu artinya
minta dikeluarkan dari neraka, minta balik lagi dia kesempatan kedua. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau sampai saya ngulangin lagi berbuat dosa, lalai bermegah-megahan sampai kok saya lupa kepada Engkau ya Allah, fa inna zalimun, saya orang zalim. Allah jawab apa? Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Tetap tinggal dengan hina dalam neraka, jangan ajak aku bicara lagi. Udah terlambat, super duper terlambat. Kalau mau taubat sekarang jemaah. Kalau mau nyesel sekarang. Kalau mau mutusin berhenti dari riba sekarang. Kalau mau berhenti dari judi sekarang. Kalau mau berhenti jagain lilin, ini lilinnya naik apa turun sekarang. Kalau mau berhenti dari yang-yangan, ayang lagi apa, udah mamyum. Ntar juga aku akan nikahin kamu. Masih SD panggilannya ayah bunda. Kalau putus panggilannya duda sama janda. Apa gimana? Astagfirullahaladzim. Prihatin mah. Kalau mau kembali sekarang. Mumpung masih hidup sekarang. Qala sa'u fiha wala tukallimun. Qala sa'u fiha wala tukallimun. Tinggal kamu dengan hina dalam neraka, jangan ajak aku bicara lagi. Udah terlambat. Hatta zurtumul maqabir. Kalau udah mulut ditutup tanah mati, udah terlambat. Mau tobat gimana? Di dalam kubur. Malaikat nanya, man rabbuka? Sebentar, saya mau tobat deh. Kemarin saya nyembah yang lain, sekarang saya nyembah Allah. Udah terlambat, digetok pakai palu, habis jamaah. Kata Rasulullah kan begitu ya. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah cerita, Utsman mendengar kata Rasulullah, siapa-siapa yang di kuburnya episodenya menderita, episode berikutnya lebih parah. Tapi siapa yang masuk kubur langsung senang di kuburan. Masuk kubur, wah senang, bahkan saat dia mati, meninggal, jasadnya itu baru dimandikan, tuh dia ayo cepet, antar aku ke kuburku. Kan dalam riwayat begitu. Dalam riwayat orang beriman kalau meninggal, mereka tuh bilang sama yang gotong, ayo cepet dong aku pengen masuk ke dalam kubur. Dia bilang begitu. Tapi gak kedengeran oleh kita yang gotong. Senang soalnya. Makanya Rasul bersabda, kalau awalnya senang, berikutnya lebih menyenangkan. Teman-teman yang datang mungkin di antara kita ada yang sebelum ini pernah berbuat dosa, keliru, kesalahan, apapun bentuknya, tobatnya sekarang aja, jangan ditunda. Hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau udah masuk kuburan udah gak bisa lagi. Sekarang aja. Nantilah Ustadz besok tahun berapa nih? 2023. Oh besoklah 2024 saya tobatnya. Ya kalau umurnya nyampe. Kalau umurnya gak nyampe, besok pagi aja deh Ustadz. Pernah dengar cerita singkat kan? Ada yang berkata besok pagi aja saya tobat. Ceritanya kan ada orang bilang, besok pagi saya mau tobat. Malam itu pun dia tertidur dan dia tidak bangun lagi. Artinya dia bilang tobatnya besok pagi, malamnya tidur gak bangun-bangun, bisa tobat. Gak jadi taubat karena keburu meninggal. Hatta zurtumul maqabir. Kadang yang membuat kita bungkam, yaitu mati. Makanya Rasulullah sering bilang, aktsiru dzikra hazimil lazzat. Sering-seringlah mengingat kematian, perbanyak. Teman-teman remnya ya, kalau kita udah mulai cinta dunia nih, wah ayo. Wah ini ayo. Cinta dunia ngerem, oh iya. Siapa tahu hari ini hari terakhir. Ntar lagi bisnis semangat, ikut
seminar bisnis bayar 7 juta, coaching ini, semangat, bisnis, ayo, pulang, ayo semangat, bisnis, nanti kayak aduh jauh nih dari agama, rem, ingat mati lagi, datang ke kajian lagi. Nanti ketemu lagi dipompa, dikompor-kompori, kamu ayo lebih ini lagi, omsetmu ayo digenjot lagi gini. Udah pokoknya wah hampir kesedot dunia, ingat lagi mati ya Allah, mati ya Allah, mati ya Allah, bisa datang kapan saja, rem lagi. Alhamdulillah udah azan. Karena teman-teman, orang-orang yang pintar, kata Al-Imam Al-Ghazali, orang cerdas adalah orang yang sudah mengembalikan hati dan jiwanya kepada Allah sebelum dia berpulang kembali ke haribaan Allah. Tahu maksudnya ya? Kata Imam Al-Ghazali, orang cerdas hati, jiwa dan semuanya sudah dikembalikan kepada Allah sebelum dia berpulang ke pangkuan Allah. Jadi saat hidupnya tuh Allah. Punya harta, ini hartaku darimu, hartamu ya Allah yang engkau titipkan, darimu ku kembalikan untukmu. Ya Allah ini darimu, aku fasilitaskan untuk agamamu ya, darimu kami kembalikan padamu, gitu kan. Jadi semua yang dipakai adalah tentang kebaikan. Hati-hati dunia itu silau ya. Cuma gara-gara dunia saling tembak menembak, gara-gara dunia saling bacok membacok, gara-gara dunia saling sikut menyikut. Jangan. Cukup dunia di tangan, jangan masuk ke hati. Dunia itu di tangan aja, jangan ikut masuk ke hati. Yang di hati cukup hanya ada Allah, bukan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, jadikan hujan ini penuh barokah bagi kami dan seluruh makhluk-Mu di muka bumi. Ya Allah, jadikan yang sedang safar Engkau lancarkan perjalanannya. Jadikan yang hadir di tempat ini dari asal yang jauh, Engkau jadikan setiap roda kendaraannya berputar meninggikan derajat beliau, menghapus dosa-dosa beliau. Jadikan kekurangan kami ya Allah, Engkau tutupi aib-aib kami. Jadikan kelebihan kami ya Allah sebagai fasilitas untuk kami semakin kuat beramal salih menuju pulang ke pangkuan-Mu ya Allah. Dan wahai Allah, anugerahkan untuk kami keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan jauhi kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, semangat. Kalau nanti lalai, ingetin temennya. Kodenya apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Lagi lalai nih, futur jauh. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Lagi gila dunia terus. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kodenya 2 ayat tadi. Ayo, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Sehat lancar berkah selalu buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian kami, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau ada di antara sahabat offline, ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian kami, juga tap link di bio TikTok atau Instagram. Yang udah di grup mau keluar dari grup nggak apa-apa, nggak perlu izin, langsung live grup aja, nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.